Pada kesempatan pertama, saya ke Mas Juri dahulu, selaku Deputi 4 Kepala Staf Presidenan. Mas Juri, bagaimana pandangan Mas nih tentang arah politik negara pasca Pilkada 2020 ini? Mungkin kami persilakan kesempatan pertama kepada Mas Juri untuk menyampaikan. Terima kasih Mas Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para narasumber, Bang Willy Aditya, Mas Ari Sucito, Mas Hari Santoso, dan Mas Niko, teman-teman semua yang saya hormati. Pertama saya mohon maaf, saya ini lagi di perjalanan, jadi saya minggir dulu ini pakai handphone, jadi kalau sinyalnya kurang bagus, mohon dimaklumi. Yang kedua, mestinya Mas Niko ini menghubungi Mbak Dani, kalau di KSP itu yang concern terhadap politik kepemiluan, tapi ini penyelenggara pilkada atau pemilu. Kemudian saya sebetulnya juga sudah tidak terlalu mengikuti secara baik ya perjalanan atau pelaksanaan pilkada 2020 ini, kecuali dalam beberapa hal saya coba pahami dan ikuti. Pertama, sebagaimana tadi moderator sampaikan, bahwa pilkada 2020 itu dalam beberapa hal bisa memberikan pelajaran ya, atau bisa memberikan pengalaman baru pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Salah satu pengalaman yang mungkin bisa saya ungkap, mungkin belum banyak orang tahu ya, karena ini sesuatu yang awalnya tidak diprediksi. Pemerintah pada saat itu didesak untuk menerbitkan Perpu penundaan yang kedua, tidak lagi pilkada dilaksanakan di 2020 setelah ditunda sejak September ke Desember, tapi didesak oleh banyak kalangan termasuk partai politik, politisi, terutama NGO ya, karena mengkhawatirkan pelaksanaan pilkada di 2020 ini. Di samping juga soal persiapan-persiapannya. Tapi kemudian Perpu ini tidak direspon oleh Presiden. Perpu itu dulu kan diajukan atau didorong untuk menerbitkan dua isu yang bisa masuk ke Perpu. Satu, isu protokol kesehatan di dalam pilkada. Yang kedua adalah menunda pelaksanaan pilkada. Pada saat itu saya salah satu yang ditanya bagaimana mengenai hal ini. Saya secara pribadi waktu itu merekomendasikan supaya Presiden tidak perlu mengeluarkan Perpu, baik Perpu kesehatan maupun Perpu penundaan pilkada. Terkait dengan Perpu tentang protokol kesehatan, bagi saya pada saat itu mengatakan tidak perlu sampai ke Perpu. KPU punya kewenangan yang sangat kuat untuk membuat aturan atau mengatur protokol kesehatan di dalam setiap pelaksanaan pilkada. Yang kedua, terkait dengan penundaan, juga satu hal, mau 2020 maupun 2021, kemungkinannya akan sama situasinya. Bahkan kalau kita lihat perkembangan kan sekarang ini malah lebih masif ya, penularan pandemi COVID-19 ini. Tapi di luar konteks itu, saya mengatakan meskipun harus ditunda, tidak perlu pakai Perpu, karena sebetulnya dari undang-undang yang ada sudah bisa memberi kewenangan KPU untuk menentukan kapan pilkada dilaksanakan dari penundaan yang sudah dilakukan. Jadi, tapi alhamdulillah pilkada berjalan, dan meskipun ada beberapa kasus penularan COVID, tetapi tidak sedramatik apa yang dibayangkan sebelum pelaksanaan pilkada. Yang kedua, kekhawatiran tentang partisipasinya rendah, karena orang takut berkerumun dan datang ke TPS, dengan pengaturan yang dibuat oleh KPU untuk mengatur jam kedatangan orang datang ke TPS, kekhawatiran ini bisa
atasi ya. Bahkan di luar dugaan, tadi sudah dikatakan partisipasi pilkada secara umum tinggi sekali, gitu, di atas 76% kalau nggak salah. Pilkada-pilkada sebelumnya malah 60%, ada yang 40%, ada yang 50%. Tingkat partisipasi orang datang ke TPS. Ini sesuatu yang ya di luar dugaan. Apakah memang karena orang sudah sangat tidak betah di rumah sehingga pada saat ada momen ke TPS dia keluar dan menggunakan hak pilihnya. Tapi ini sesuatu yang tentu saja perlu dicari penjelasan-penjelasan yang lebih ilmiah lah, yang lebih kredibel. Nah, itu yang pertama. Jadi sesuatu yang bagi kita secara umum pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan baik, meskipun KPU sekarang sedang menghadapi situasi yang nggak mudah ini. Ketua KPU-nya di pilkada salah satu kabupaten di Papua ditersangkakan oleh pihak polisian daerah di sana. Dan saya dengar juga beberapa hari ini DKPP akan melanjutkan proses persidangan etik terhadap KPU. Tapi mudah-mudahan semua bisa diatasi. Yang kedua tentu adalah pertanyaan kunci dari diskusi kita pada sore hari ini, yakni mengenai masa depan demokrasi kita. Dalam konteks ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, dari sisi masalah-masalah yang selalu dan masih ada, atau PR-PR yang masih ada dalam setiap tahapan pilkada. Jadi kita masih menghadapi banyak masalah di setiap pilkada, meskipun pilkada sudah kita laksanakan sejak tahun 2005 ya, pilkada langsung. Ini khas juga dengan masalah-masalah yang muncul di setiap pelaksanaan pemilu juga gitu. Jadi sisa-sisa yang sulit untuk diatasi dalam setiap pelaksanaan pilkada ya sampai hari ini itu masih menjadi PR kita. Mulai dari bagaimana menyiapkan daftar pemilih yang baik untuk menjamin hak pilih setiap warga negara yang masih juga belum selesai sampai hari ini. Dulu KTP elektronik didesain untuk membantu proses penyiapan data pemilih dan itu, tapi tetap saja teknologi yang disediakan belum mampu untuk mengatasi persoalan akurasi data pemilih. Ini salah satu cerminan dari problem administrasi kependudukan kita yang belum selesai sampai hari ini. Kemudian ada Mas Willy di DPR ini bisa juga untuk concern terhadap urusan ini. Kemudian soal politik uang ya masih lah ini. Politik uang ini masih belum ada formula yang jitu untuk mengatasinya. Memang sudah ada kemajuan. Politik uang itu menjadi salah satu salah satu isu yang bisa menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran administrasi dan seseorang calon bisa dikenai sanksi yang berat berupa pemberhentian karena masuk dalam kualifikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis atau TSM itu. Jadi Pilkada Lampung itu salah satu yang dikategorikan ini. Saya juga dengar katanya di Tasikmalaya juga ada rekomendasi untuk diskualifikasi dari Bawaslu setempat. Jadi meskipun ini juga harus kita cek kembali apakah di dalam proses menentukan seseorang calon melakukan pelanggaran TSM ini apakah betul-betul didasarkan pada satu bukti dan satu proses yang fair atau tidak. Ini perlu kita cek lagi juga. Nah, kemudian proses pencalonan. Jadi salah satu yang juga menjadi concern kita dalam pilkada tentu saja adalah proses kandidasi ya. Bagaimana kita bisa menegakkan bisa mengimplementasikan ketentuan di dalam undang-undang yang mengatakan bahwa proses penjaringan pencalonan di internal partai melalui mekanisme demokrasi. Nah,
mekanisme demokrasi menurut partai itu juga sesuatu yang tentu harus diperiksa kembali karena ada banyak juga komplain atau dinamika di internal partai yang sering menggugat mengenai makna demokratisasi di dalam partai sendiri. Bagaimana partai menentukan calon yang untuk diajukan sebagai calon kepala daerah. Saya kira kalau kita periksa di setiap tahapan banyaklah yang harus kita benahi dalam setiap pelaksanaan pilkada. Kemudian yang kedua, di luar soal tahapan, yang sekarang sedang ramai adalah bagaimana mengatur keserentakan. Karena keserentakan pemilu pilkada ini juga bagian dari cara kita menata demokrasi kita. Salah satu tujuan dari menata demokrasi itu kan adalah, salah satunya ya, adalah bagaimana tujuan kita bernegara itu dapat diwujudkan juga, dicerminkan dari cara kita mengatur cara kita untuk menentukan sistem politik kita. Di dalamnya adalah cara kita menentukan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum atau pilkada. Misalnya soal keserentakan. Kalau pengaturan yang ada sekarang ini kan pilkada akan berlangsung secara serentak di 2024 secara nasional berbarengan presiden dan pemilu legislatif. Bisa dijelaskan apakah atau dalam kesempatan terutama di dalam rancangan undang-undang pemilu yang sedang dibahas di DPR, bahwa keserentakan model Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tidak realistis, baik dari sisi teknis pelaksanaannya yang tentu akan rumit, kompleks, dan berat dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dari sisi penataan sistem pelaksanaan pemilu atau penataan sistem ketatanegaraan kita. Misalnya, untuk memecah di tahun yang berbeda, itu kan tidak hanya sekedar untuk mengurangi kerumitan atau kompleksitas pelaksanaan pilkada, tetapi juga untuk membangun mekanisme check and balances di dalam sistem politik kita. Misalnya kalau keserentakan itu akan dibagi menjadi dua, pemilu nasional sendiri, kemudian pemilu lokal itu sendiri. Pemilu nasional itu adalah pemilu presiden, pemilu DPR RI, dan pemilu DPD RI. Kemudian pemilu daerah atau lokal adalah pilkada, provinsi, kabupaten, kota, dan DPRD kabupaten, kota, maupun provinsi. Cara untuk mengimplementasikan mekanisme check and balances di dalam sistem pemilu kita adalah kalau dalam satu sesi pemilu menghasilkan orang-orang terpilih, misalnya pilkada DPRD, provinsi, kabupaten, kota, dinilai oleh masyarakat memiliki prestasi yang baik, maka ini bisa berefek pada penilaian publik terhadap presiden maupun partai yang diusungnya pada periode pemilu. Demikian juga sebaliknya, kalau dalam satu sesi pemilu, partai-partai maupun orang-orang terpilih itu dinilai oleh publik tidak memuaskan atau tidak memberikan kinerja atau karya yang positif bagi publik akan membuat penghukuman terhadap partai atau kandidat yang telah calon misalnya oleh partai. Jadi ini saya kira bisa dinilai positif kalau pemilu atau pilkada dibagi keserentakannya menjadi dua sesi. Jadi satu sesi
misalnya 2 tahun setengah, kemudian berikutnya 2 tahun setengah lagi pemilu, kemudian publik bisa menilai partai-partai politik yang ada untuk 2 tahun sekali dan kemudian membuat penilaian apakah partai-partai itu dianggap berprestasi atau calon-calon yang diusung oleh partai itu berprestasi atau sebaliknya. Nah ini saya kira bagus juga untuk membangun mekanisme cek dari perspektif biaya akan lebih efektif, akan serentak dalam 1 tahun ya. Misalnya biaya untuk menggaji para petugas pemilu yang jumlahnya banyak sekali, di atas 6 juta orang kalau saya hitung dulu itu KPU saja 5 jutaan, Bawaslu 4 jutaan, jadi hampir 10 juta penyelenggara pemilu dalam saat yang sama. Sampai KPPS ini membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Meskipun negara kita juga cukup kaya kalau hanya 10 triliun misalnya begitu bisa diusahakan, tetapi ini bukan uang sedikit. Jadi keserentakan betul-betul memang ini harus menjadi perhatian kita, dan sekarang ini kan sedang dibahas di DPR ya, mudah-mudahan akan menghasilkan rumusan yang pas untuk kita semua. Yang terakhir mungkin ya, karena banyak narasumber yang akan bicara, salah satu problem besar, salah satu tantangan besar yang kita hadapi saat ini dan ke depan adalah bagaimana kita menseriusi dampak dari kemajuan perkembangan teknologi digital gitu, atau perkembangan dunia teknologi informasi kita, yang menyebabkan tidak hanya pada sektor-sektor publik lain, tetapi berpengaruh juga dalam soal demokrasi kita, khususnya tentang pemilu. Jadi salah satu yang kita betul-betul harus perhatikan betul adalah dampak dari kemajuan teknologi informasi ini yang membuat pilkada atau pemilu ini memiliki beban baru di samping soal-soal lain yang selama ini ada dalam pemilu maupun pilkada. Yang saya maksud adalah pilkada pemilu sekarang itu salah satu tantangan yang kita hadapi adalah, tantangan berat yang kita hadapi adalah maraknya penggunaan media, terutama media sosial, untuk melakukan kampanye hitam, baik itu dalam bentuk hoax maupun dalam bentuk hate speech, untuk menyerang lawan dan mempromosikan orang yang didukung. Dan lebih parah lagi adalah dalam penggunaan pemanfaatan teknologi informasi ini melalui media sosial, konten-konten yang diusung adalah konten-konten yang merusak, konten-konten yang membelah, ya, konten-konten yang berhadapkan antara satu dengan yang lain dengan membawa pesan-pesan atau dengan membawa masalah-masalah yang terkait dengan agama dan keyakinan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat serius untuk kita kelola supaya tidak supaya tidak berkembang menjadi lebih berat masalah. Kita bisa bayangkan seseorang pribadi dan pribadinya, dan kemudian orang percaya dibungkus dengan pesan-pesan keagamaan, misalnya begitu. 2007 adalah contoh yang paling, 2017 adalah contoh yang paling bisa kita jelaskan ketika di gang-gang, di depan-depan masjid, di mana-mana itu banyak pesan-pesan yang membuat orang satu sisi ketakutan, terintimidasi,
oleh pesan-pesan keagamaan yang membuat proses pemilu atau pilkada menjadi tidak fair. Pilihan seseorang tidak lagi didasarkan pada kemampuan rasionalitas orang untuk memilih berdasarkan kapasitas, kompetensi, integritas, dan lain-lain, tetapi berdasarkan ketakutan-ketakutan, berdasarkan penggiringan opini rasional, dan paling dampak yang paling buruk adalah dan kita takutkan adalah masyarakat terbelah dan masyarakat menjadi terfragmentasi sedemikian rupa hanya karena urusan politik pemilu maupun pilkada. Nah, ini menurut saya tantangan berat yang menghadang kita ke depan saat ini dan ke depan terkait dengan pemilu dan pilkada kita. Baik, Mas Juri. Saya kira berhenti di sini saja dari saya. Baik. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.